sebenarnya mereka bisa memperkuat timnas U23 di Piala AFF U20. Tetapi sayangnya mereka memutuskan untuk memilih jalur lain, memilih karir lain, mengikuti pendidikan kepolisian. Artinya mereka akan absen selama 5-6 bulan, saudara-saudara. Itu berarti sampai dengan Desember. Sampai dengan akhir tahun, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang basi maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang apa ya? Tentang tim nasional Indonesia U23 yang akan menghadapi tim nasional Malaysia U23 di Piala AFF U23 bulan depan, yang akan ditinggal, yang tidak akan bisa menggunakan banyak pemain utamanya. Aduh, ada berbagai macam alasan kenapa pemain-pemain ini absen, saudara-saudara. Pemain-pemain abroad yang main di luar negeri otomatis tidak akan bisa ikut, saudara-saudara. Itu sudah pasti. Kemudian ada pemain lokal, ada 4 pemain lokal yang ternyata memutuskan memilih bergabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bergabung dengan polisi. Mereka akan mengikuti pendidikan polisi selama sekitar 5 bulan. Aduh, ya mau bagaimana lagi, saudara-saudara? Mereka sudah mengambil keputusan seperti itu. Jadi akan ada banyak pemain yang absen, walaupun akan menggunakan pemain U20 juga. Kemungkinan berat, saudara-saudara, melawan Malaysia, karena tampaknya Malaysia juga sangat serius. Dan bisa jadi Indonesia akan gagal, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bicarakan di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Piala AFF U23 itu akan dimulai pada 17 Agustus 2023. Itu berarti kurang dari sebulan. Kurang dari 1 bulan sebelum turnamen itu digelar di Thailand. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, Indonesia itu akan bertemu dengan Malaysia dan bertemu dengan Timor Leste di grup B. Grup B kalau nggak salah. Nah, hanya juara grup yang lolos dan runner-up terbaik yang lolos ke babak semifinal. Nah, di grup sebelah ada Thailand dan di grup sebelahnya lagi ada Vietnam. Kemungkinan besar Thailand dan Vietnam bisa memiliki potensi untuk lolos. Sementara Indonesia dan Malaysia harus saling bertarung, harus berlawanan, harus saling bunuh-bunuhan, harus saling menyingkirkan untuk bisa lolos ke semifinal. Kemungkinan juga masih bisa lolos sebagai runner-up grup terbaik, tergantung dari hasil pertandingan di grupnya Thailand maupun di grupnya Vietnam. Jadi ini pertandingan tidak mudah, saudara-saudara, walaupun dibilang Piala AFF U23 atau U berapapun adalah turnamen apa ya, piala ciki, turnamen kaleng-kaleng, piala yang tidak penting. Tapi faktanya ini adalah pertandingan kompetisi yang sangat bergengsi, yang saya pastikan tim-tim lain juga akan tampil dengan kekuatan terbaik, akan serius mempersiapkan ini untuk mencoba menjadi juara. Indonesia sudah pernah menjadi juara tahun 2009. Jadi ini pertandingan yang sangat-sangat penting, amat sangat penting sekali. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, rival Indonesia itu Malaysia, berarti kan? Malaysia itu sudah memastikan akan menampilkan kekuatan terbaik tanpa pemain yang tampil di luar negeri, tentu saja. Itu sudah pasti tidak akan. Tetapi pemain di dalam negeri, mereka sudah mendapatkan
jaminan. Jadi Asosiasi Sepak Bola Malaysia sudah melobi, sudah menghubungi klub-klub pemilik pemain ini untuk melepaskan pemainnya di Piala AFF U23 karena juga akan mereka jadikan ajang pemanasan untuk kualifikasi Piala Asia U23 yang sekaligus menjadi kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Nah, mereka sudah serius, mereka sudah menurut info yang saya terima, daftar pemain itu sudah diserahkan kepada dari pelatihnya Ella Fasaran kepada FAM dan kemudian diteruskan kepada klub. Dan mayoritas pemain itu masih sama dengan yang tampil di SEA Games. Dan ada beberapa pemain yang waktu SEA Games itu tidak bisa tampil karena cedera. Karena cedera itu kemungkinan bisa bermain di pertandingan di Piala AFF U23 ini. Kemudian Malaysia juga akan dibantu oleh sepertinya itu asistennya Kim Pan Gon. Jadi ada pelatih fisik dari Korea Selatan dan analis pertandingan dari Korea Selatan yang dipekerjakan untuk membantu timnas U23 Malaysia ini. Sebelumnya mereka juga sudah ikut waktu SEA Games, tetapi kemungkinan peran mereka akan dimaksimalkan waktu nanti Piala AFF U23 melawan Indonesia karena kebetulan Indonesia akan ditangani langsung pelatih dari Korea Selatan. Langsung ditangani Sintayong. Sintayong akan mengambil alih timnas U23 dari Indra Safri. Sementara Indra Safri dipercaya untuk mencari pemain di timnas U20 yang backbone-nya, tulang punggungnya berasal dari timnas U23 yang akan tampil di Piala Dunia U23 ini. Timnas U17, saudara-saudara, maaf, yang akan tampil di Piala Dunia U17. Jadi bisa dipastikan Indonesia tidak akan menghadapi pertandingan yang mudah di Piala AFF U23. Walaupun kita punya status juara SEA Games, pemenang SEA Games edisi terbaru, tetapi bisa dipastikan tim ini berbeda. Tim ini akan berbeda dan Malaysia yang tampil di SEA Games kemarin yang kalah gagal melolos ke semifinal itu juga akan tampil berbeda dengan kekuatan yang jauh lebih bagus, dengan kekuatan yang jauh lebih solid, dengan materi pemain yang saya rasa akan jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Dan keberuntungan mereka tampaknya juga akan coba didapatkan di Piala AFF U23 ini, sehingga Indonesia seharusnya waspada. Waspada. Masalahnya, saudara-saudara, masalahnya ini harus diketahui bahwa Indonesia itu dipastikan akan pincang, akan tanpa kekuatan penuh, akan tanpa banyak pemain. Sudah pasti pemain-pemain yang SEA Games kemarin tidak akan bisa semuanya ikut tampil di sini. Pemain-pemain luar negeri yang seperti Pratama Arhan, kemudian seperti Marcelino itu juga sudah dipastikan tidak akan bisa bermain. Kemudian pemain-pemain keturunan yang usianya masih 21 tahun ke bawah, yang masih 23 tahun ke bawah, seperti Elkan, seperti Rafael Struijk, seperti Ivar Jenner, itu sudah bisa dipastikan juga tidak akan bisa tampil karena ya sama seperti pemain Malaysia seperti Noah Len atau seperti si Lukman Hakim, ini bukan kalender FIFA, ini bukan agenda FIFA dan digelar bukan di dalam dalam pertandingan-pertandingan FIFA. Jadi sudah dipastikan orang-orang itu tidak akan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Jadi ya cukup disayangkan, saudara-saudara, kekuatan utama Indonesia kan pemain-pemain muda itu. Dan mereka sudah dipastikan tidak akan bisa tampil. Pemain-pemain itu tadi, saudara-saudara. Pemain-pemain abot itu tadi. Sebenarnya Sintayong bisa menggunakan pemain U20 yang kemarin batal ke Piala Dunia U20, saudara-saudara. Sekarang mereka kan sudah terus berkembang. Mayoritas mereka sekarang sudah menjadi pemain utama di klub. Ada juga yang masih mencoba meraba-raba kesempatan bermain di klub. Itu pemain-pemain itu bisa digunakan untuk bermain di Piala AFF U23. Tetapi saudara-saudara, ada masalah lain. Ada masalah lain. 4 pemain utama timnas U20 itu jebolan ex timnas U20 itu yang sekarang
sudah bermain di klub secara reguler, itu kemungkinan besar tidak akan bisa ikut. Kemungkinan tidak akan bisa ikut, saudara-saudara. Bukan karena kalender FIFA, bukan. Karena kalau main di dalam negeri itu gampang, tidak perlu kalender FIFA juga. Mereka pasti akan dilepas. Bukan juga karena cedera, saudara-saudara. Bukan karena sakit. Bukan juga karena masalah skorsing atau hukuman. Seperti yang diterima oleh si kemarin yang berkelahi di SEA Games. Bukan mereka, bukan pemain-pemain itu, bukan Taufani, bukan pula Titan Agung, bukan itu, saudara, bukan Kadek juga, bukan. Tetapi ini adalah 4 pemain yang memutuskan berkarir berkarir di jalur lain. Mereka adalah 4 pemain yang memutuskan untuk menjadi polisi, menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia. 4 pemain ini adalah Muhammad Ferrari, Frankie Misa, Ginanjar Wahyu, sama Kakang Rudianto. Mereka adalah 4 pemain yang reguler dipanggil waktu pemusatan latihan Timnas U20. Waktu beberapa pertandingan Timnas U20 itu mereka juga dipanggil. 4 pilar itu dipanggil. Dan sekarang sebenarnya mereka bisa memperkuat Timnas U23 di Piala AFF U20. Tetapi sayangnya mereka memutuskan untuk memilih jalur lain, memilih karir lain, mengikuti pendidikan kepolisian. Artinya mereka akan absen selama 5-6 bulan, saudara-saudara. Itu berarti sampai dengan Desember. Sampai dengan akhir tahun, saudara-saudara. Mereka tidak akan bisa beraktivitas di sepak bola karena sudah memilih jalur bercita-cita menjadi polisi. Jadi sepak bola ini hanya batu loncatan. Cita-cita mereka sebagai pemain sepak bola itu bukan bermain di Real Madrid, bukan bermain di Bayern Munchen, bukan bermain di Manchester United, di Barcelona, bukan, saudara-saudara. Bukan abroad, main di luar negeri, main di Jepang, main di Korea, main di Arab Saudi bareng Cristiano Ronaldo, bukan. Tetapi cita-cita mereka ternyata menjadi polisi, menjadi abdi negara, menjadi pelayan masyarakat, saudara. Putusan Ferrari, Kakang, Ginanjar, sama Frankie ini apa salah, saudara-saudara? Tidak, saudara-saudara, tidak. Menjadi aparat negara, menjadi pelayan masyarakat, menjadi penegak hukum, menjadi anggota polisi, anggota TNI, menjadi pegawai negeri sipil itu bagus, saudara-saudara, bagus. Mereka melayani, mengabdi kepada negara, menunjukkan bakti kepada NKRI, cinta tanah air, melayani masyarakat, itu bagus sekali, saudara-saudara, bagus. Dan saya harus mendukung itu, dan saya harus angkat topi itu. Salut, saya salut. Tetapi, ini ada tapinya, saudara, ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya adalah mereka adalah pemain sepak bola. Mereka adalah pesepak bola profesional. Mereka punya karir di tim nasional Indonesia itu baru dimulai. Ferrari baru dipanggil ke timnas senior. Mereka semua adalah andalan di timnas U20. Mereka juga pemain profesional di klub. Punya klub yang bagus. Punya masa depan di klub yang cukup menjanjikan. Mereka bermain sangat bagus di klub maupun ketika bermain di tim nasional Indonesia. Dan usia mereka masih sangat muda. Artinya masa depan mereka di sepak bola itu sangat panjang. Sangat cerah. Jadi ketika mereka memutuskan untuk menjadi polisi, walaupun nanti polisi sambil bermain bola, ya saya agak kecewa juga, saudara-saudara, agak kecewa. Kenapa mereka mengambil keputusan secepat itu? Karena karena seharusnya mereka tidak melakukan itu, saudara-saudara. Mereka harus berpikir full fokus ke profesional sepak bola, bermimpi tinggi sekali. Bermimpi bermain di Eropa, bermimpi menjadi pemain di Liga Jepang, di Liga Korea, bermimpi bermain bersama timnas Indonesia di Piala Dunia 2026, bermimpi bermain melawan Lionel Messi, bermimpi melawan Cristiano Ronaldo. Harusnya mereka bermimpi seperti itu cita-citanya. Dan untuk mewujudkan mimpi itu yang mereka harus bertarung, fight di klub, fight di sepak bola, bertarung, berjuang di sepak bola, kalau perlu mati di sepak bola. Kalau perlu 100%, 1000% mencurahkan pikiran, fokus, dan konsentrasi ke sepak bola, saudara-saudara. Bukan dengan ikut menjadi anggota polisi, saudara. Jadi menurut saya sebagai pesepak bola, sebagai pemain profesional, pilihan mereka salah. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, mereka punya hak untuk memilih menjadi apa saja yang mereka mau.
Sejarah mencatat, saudara-saudara, sejarah mencatat pemain-pemain Indonesia yang kemudian melepaskan profesional, label profesional mereka 100% untuk menjadi anggota polisi, untuk menjadi anggota tentara, untuk menjadi pegawai negeri sipil, pegawai negara itu pada umumnya sebagian besar sejarahnya, ya kita bicara sejarah dan fakta itu, karir mereka di sepak bola itu akan mengalami penurunan drastis. Mereka akan menjadi, apa istilahnya kalau anak sekarang itu, ngampas, pemain ampas, tidak lagi punya prestasi. Itu sejarahnya seperti itu, dan itu sudah terjadi di banyak pemain di sepak bola Indonesia. Walaupun tidak semuanya, saudara-saudara, tidak semua, tetapi mayoritas. Kalau kita ambil persentase, ya mungkin sekitar 80% pemain yang memilih jalur seperti ini akan karir sepak bola dia akan suram. Kita ambil contoh generasinya Evan Dimas, timnas U20 itu banyak sekali pemain yang kemudian berkarir di sepak bola kemudian menjadi tentara. Kita lihat kipernya itu Raffi Murdianto, kemudian ada lagi yang menjadi polisi itu, banyak sekali saudara-saudara, banyak sekali yang menjadi polisi. Itu sekarang semuanya hilang. Kemudian ada lagi pemain-pemain, ada juga pemain timnas yang menjadi aparat negara seperti Manahati Lestusen, Muhammad Abduh itu juga anggota militer, itu juga karirnya kemudian meredup. Kemudian di Bayangkara itu banyak sekali pemain dari yang menjadi anggota polisi juga jarang sekali sekarang mendapatkan panggilan di tim nasional. Kemudian ada lagi yang menjadi PNS seperti Osvaldo Hai. Osvaldo Hai itu menjadi PNS, kemudian sekarang karirnya hilang. Tetapi tidak semua, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, ini tidak semua ya. Ada beberapa pemain yang tetap eksis di tim nasional walaupun dia menjadi anggota polisi, menjadi anggota tentara, menjadi pegawai. Misalnya si Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC itu juga anggota polisi. Kemudian Dimas Derajat itu juga anggota tentara. Sekarang dia masih tetap main di tim nasional. Tetapi kan itu kasuistik, saudara-saudara, dan sangat jarang. Makanya saya bilang persentase 80% pemain Indonesia, pemain sepak bola kalau sudah menjadi anggota polisi atau anggota tentara atau pegawai negeri itu kemungkinan besar 80% itu karir sepak bolanya akan ngedrop, akan berlalu, akan ngampas, saudara-saudara. Jadi sangat disayangkan sekali 4 pemain ini memutuskan terlalu dini untuk menjadi polisi, saudara. Jadi solusinya bagaimana, saudara-saudara? Solusinya untuk mencegah kekurangan stok pemain sepak bola yang berkualitas. Solusinya gampang, solusinya harus dibuat regulasi. PSSI harus membuat regulasi bahwa pemain sepak bola itu harus murni profesional. Harus profesional 100%. Dia tidak boleh berkarir di bidang-bidang lain seperti sepak bola. Itu penting sekali, Jadi itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memproteksi supaya Indonesia tidak kehabisan pemain sepak bola. Bayangin kalau nanti semua pemain sepak bola mau jadi PNS, pemain sepak bola mau jadi anggota polisi, mau jadi anggota tentara, mau jadi pegawai BUMN, mau jadi pegawai apapun. Itu kan nanti lama-lama profesional itu, liga profesional, sepak bola profesional itu tidak akan terbentuk, saudara-saudara. Jadi itu kuncinya harus ada regulasi. Jadi PSSI harus melarang memisahkan antara sepak bola dengan urusan pegawai seperti itu. Jadi ketika dia menjadi pemain sepak bola ikut liga, ya sudah, dia harus memilih berhenti menjadi pemain bola atau menjadi pegawai atau menjadi apalah itu, bisnis seperti itu. PNS dan lain sebagainya, polisi, tentara dan sebagainya, itu harus dipilih. Kedua adalah bonus. Biasanya pemerintah kita memberikan bonus itu ya PNS, polisi, tentara seperti itu. Bonus-bonus seperti itu harus di stop. Tolonglah Pak Menteri, Pak Presiden, Pak pejabat negara, tolong itu bonus-bonus seperti itu harus di stop. Jadi jangan diberikan pemain itu bonus janji pekerjaan, jangan. Berikanlah mereka bonus tabungan, bonus deposito, itu jauh lebih penting. Atau bonus karir di sepak bola, dijanjikan trial di Real Madrid, dijanjikan uji coba di sana, dijanjikan agen yang selevel
siapa itu dulu, almarhum Mino Raiola, kayak begitu seharusnya, bukan dijanjikan akan menjadi pegawai, akan menjadi anggota tentara, anggota polisi. Jadi itu yang akan membuat pemain itu bersemangat, dan itu nanti akan berguna dengan sepak bola Indonesia tidak akan kehabisan stok pemain sepak bola. Jadi kalau semua pemain berpindah profesi kan nanti lama-lama semua pemain itu adalah pemain naturalisasi dong. Pemain keturunan yang dipanggil pulang. Jadi kan lucu. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas Indonesia U23, tentang Timnas Malaysia U23, tentang kemungkinan absennya beberapa pemain utama Indonesia yang akan bertanding di Piala AFF U23. Kalau absen karena cedera atau karena hukuman kartu atau karena memang bukan kalender FIFA, itu bisa dimaklumi, saudara-saudara, bisa dimaklumi karena memang regulasi menetapkan seperti itu. Tetapi kalau tidak bermain karena urusan lain, urusan di luar sepak bola, misalnya ikut kepolisian, pendidikan polisi selama 5 bulan, ya ini saya geleng-geleng kepala juga, saudara-saudara. Saya tepuk jidat juga. Kenapa mereka bermain sepak bola kok tujuannya untuk menjadi polisi? Bermain sepak bola kok tujuannya untuk menjadi pegawai negeri sipil? Bermain sepak bola kok untuk tujuannya untuk menjadi pegawai? Kan lucu, saudara-saudara, lucu ya. Seharusnya pemain sepak bola itu yang mengejar mimpinya bermain di Real Madrid, bermain di Bayern Munchen, bermain di Manchester United, bermain di Arsenal. Bukan menjadi aparatur negara, bukan menjadi pejabat pemerintah. Tapi ya sudahlah, saudara-saudara. Itu tadi kita yang sudah bahas. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, saudara-saudara. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di-report, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang basi. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.